Selamat datang di channel kami. Semoga bermanfaat. Hayakumullah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan seluruh alam semesta. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas langit sana. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini, baik dari kalangan jin, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Allah adalah zat yang menciptakan semua makhluk yang ada di dasar kedalaman lautan, yang kelihatan oleh mata kepala manusia maupun yang tidak kelihatan oleh mata kepala manusia. Semuanya kembali kepada satu kalimat pencipta, la ilaha illallah, la ma'budan bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Salam serta salawat juga kita ucapkan untuk manusia yang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas permukaan bumi ini. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang ayah, maka dialah sosok ayah terbaik untuk anak-anaknya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang sosok seorang suami, maka beliaulah suami yang paling terbaik untuk para istrinya. Manusia yang kalau kita berbicara tentang seorang pemimpin, maka beliau adalah pemimpin yang terbaik untuk umatnya. Manusia yang menghabiskan usianya tentu setelah pengutusan hanya untuk mengurusi agama yang mulia ini. 13 tahun beliau lalui di Mekah, dan beliau melaluinya penuh dengan cacian dan makian. Puncaknya sampai diusir dari kampung halamannya dan berhijrah menuju kota Madinah. Di Madinah kurang lebih sekitar 10 tahun beliau lalui di sana, dan di sanalah turun perintah halal dan haramnya Allah subhanahu wa ta'ala, perintah puasa, perintah jihad dan yang lainnya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menutup firman-Nya di dalam surah Al-Maidah, surah urutan kelima. Di ayat ketiga potongan ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku sempurnakan agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho agama Islam sebagai agama kalian. Manusia yang terbaik ini tidak lagi asing di telinga kita. Beliau bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita ingin memuji Allah dan memuji manusia yang terbaik ini, kita biasanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berada di tanggal 22 September 2024 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Itu berarti jemaah sekalian kurang lebih sekitar 161 hari ke depan kita akan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, kalau Allah berkenan memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan sudah sangat selayaknya kita berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah usia kami di bulan suci Ramadan. Salafus soleh di antara mereka berdoa 6 bulan setelah berpisah dari bulan Ramadan,
senantiasa mereka berdoa agar amalannya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 6 bulan menuju Ramadan mereka sudah berdoa supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka sangat layak kalau kita hari ini juga sudah mulai berdoa, atau beberapa bulan sebelumnya kita sudah berdoa agar diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Baik jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Jami', kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memasuki hadis yang ke-13 di bab yang kedua, atau hadis ke-29 di kitab Al-Jami' ini. Dan jemaah sekalian, hadis yang ke-29 ini berbicara tentang keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan orang yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Hadisnya kita bacakan sekaligus terjemahkan. Wa an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari bapaknya Mas'ud, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Akhrajahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Siapa nama aslinya Imam Muslim? Muslim ibn Hajjaj rahimahullahu taala. Baik jemaah sekalian, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama, siapa tadi sahabat yang meriwayatkan hadis? Abu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jemaah sekalian, ada 2 sahabat yang kadang terbalik-balik, karena 2 sahabat ini sama-sama dinisbatkan kepada Mas'ud dan sama-sama meriwayatkan banyak hadis. Yang pertama Ibnu Mas'ud, dan yang kedua tokoh kita ini sekarang adalah Abu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang satunya itu artinya anaknya Mas'ud. Abu Mas'ud tokoh kita yang sekarang ini artinya bapaknya Mas'ud. Akan tetapi jemaah sekalian, Mas'ud yang dimaksud di sini tidak sama orangnya. Ya jadi berbeda ya, meskipun sama-sama Mas'ud namanya, tetapi orangnya berbeda. Ibnu Mas'ud anaknya Mas'ud, dan Abu Mas'ud bapaknya Mas'ud. Mas'ud yang di sini dimaksudkan bukan orang yang sama. Untuk Ibnu Mas'ud ini sahabat yang sudah pernah kita kaji di hadis yang keempat yang lalu. Kita sekarang sudah di hadis 29. Ya kurang lebih hampirlah 2 tahun yang lalu kita kaji Ibnu Mas'ud, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pernah suatu ketika Ibnu Mas'ud yang bukan tokoh kita yang sekarang, Ibnu Mas'ud yang memanjat sebuah pohon, lalu kemudian kelihatan kurusnya betis beliau. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain mereka tertawa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, lima dohiktum, kenapa kalian tertawa? Karena sahabat menjawab, kelihatan betisnya Abdullah bin Mas'ud ya Rasulullah, atau Ibnu Mas'ud wahai utusan Allah, kecil sekali. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dzikoihima athqalu fil mizan min jabalil Uhud. Ketahuilah bahwasanya betisnya Abdullah bin Mas'ud ini meskipun kecil seperti itu, tetapi timbangannya di hari kiamat lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud. Ya, besar gunung Uhud, tetapi timbangan betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dibandingkan dengan gunung Uhud, menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud jamaah sekalian, dia bernama asli, ya karena Ibnu Mas'ud itu adalah nama kunyah, Abu Mas'ud juga nama kunyah. Ibnu Mas'ud nama aslinya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil. Ya, bin Ghafil Al-Khuzali, dari suku Ansor.
Afwan, dari suku apa yang satunya? Muhajirin, dari suku Muhajirin. Berarti penduduk asli kota Mekah. Ya, Muhajirin kan yang berhijrah ke Madinah itu Muhajirin itu kan orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Nah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu suku aslinya di kota Mekah. Adapun sahabat yang meriwayatkan hadis ini, Abu Mas'ud, nama aslinya Uqbah bin Amr bin Tha'labah. Ya, jadi sudah berbeda memang ya, beda orangnya. Uqbah bin Amr bin Tha'labah Al-Ansar. Ya, yang meriwayatkan hadis ini berasal dari suku Ansar, berarti penduduk asli kota Madinah. Ya, kota Madinah. Jadi berbeda ya, tidak sama antara Ibnu Mas'ud dengan Abu Mas'ud, meskipun kedua-duanya sama-sama meriwayatkan hadis atau sama-sama banyak meriwayatkan hadis. Abu Mas'ud, jamaah sekalian, beliau radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, yaitu Abu Mas'ud atau Uqbah ibn Amr ibn Tha'labah radhiyallahu taala anhu. Beliau meskipun di aslinya suku Madinah atau di Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kan mengawali dakwah di kota Mekah, tetapi beliau termasuk di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam karena beliau radhiyallahu taala anhu termasuk di antara sahabat yang ikut di peristiwa Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah itu pengambilan sumpah janji setia kepada ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu di sini ada histori tersendiri tentang Baiat Aqabah, tetapi bukan itu saksi bahasa kita. Yang jelas, Uqbah ibn Amr ini atau Abu Mas'ud, beliau di antara sahabat yang awal-awal masuk Islam, dan pada saat itu usianya masih muda, seusia dengan sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau masih muda waktu masuk Islam. Ya, Jabir juga ada meriwayatkan hadis di hadis yang sebelumnya atau dua hadis sebelumnya yang kita bahas sebelum hadis ini. Ya, Jabir ibn Abdullah yang meriwayatkan hadis seusia dengan beliau ketika masuk ke dalam agama Islam. Kemudian jemaah sekalian, Abu Mas'ud meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 102 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya Abu Mas'ud sangat serius di dalam belajar dan serius di dalam menyampaikan ilmu yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah sekalian, kita sebutkan terlebih dahulu ya, ini kurang lebih biografi singkatnya Abu Mas'ud. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Jamaah sekalian, disebutkan oleh para ulama asbabul wurudnya hadis ini. Asbabul wurud hadis ini. Kalau ayat Al-Qur'an namanya apa? Asbabun nuzul, sebab diturunkannya ayat. Kalau hadis namanya asbabul wurud, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis ini. Disebutkan bahwasanya ja'a rajulun, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba mengatakan man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan. Begini kisah lengkapnya. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki, ya, sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu kemudian laki-laki ini mengatakan, inni ubdi abi, sesungguhnya aku wahai utusan Allah kehilangan atau tidak punya tumpangan, tidak ada tunggangannya. Ya, fahmilni, bisakah engkau wahai utusan Allah membonceng saya? Jadi jamaah sekalian, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwasanya akan diadakan jihad. Ya, Nabi SAW mengumumkan di kalangan para sahabat akan diadakan jihad, dan tempat jihadnya itu jauh dari
kota tersebut atau jauh dari kota mereka tinggal, maka butuh tumpangan menuju ke medan jihad. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga, ya kita keluar sedikit dari ini, disebutkan di dalam surah At-Taubah, ayat 92, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka tidak bisa ikut berjihad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i. Ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ada yang luput dari jihad, maka mereka pulang dalam keadaan tafidu minad dam'i, di matanya keluar airnya atau menangis karena tidak dapat ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan keseriusan mereka di dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kondisi kita hari ini jemaah sekalian? Kita ya sahabat kalau luput dari jihad mereka menangis. Maka seharusnya kita juga kalau luput dari kebaikan kita juga bersedih. Ya misal kita keluar dari kamar kita ternyata sendal kita hilang. Ya mau melangkah ke masjid ternyata sendal kita hilang. Kita biasanya langsung, mending saya masuklah, tidak usah ke masjid. Kita seakan-akan tidak merasa bersedih ketinggalan misalnya sholat berjamaah, ketinggalan takbiratul ihram, ketinggalan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairum minad dunya wa ma fiha. Kita ini jemaah sekalian, ya mungkin antum ya kita kebanyakan antara kita ya datang jauh-jauh dari tempat di luar pulau Sulawesi mungkin. Datang ke tempat ini mencari nafkah dan lain sebagainya. Lalu kemudian tidak merasa bersedih ketika kehilangan 2 rakaat sebelum sholat fajar yang lebih baik daripada apa yang kita cari, dunia dan isinya. Maka jemaah sekalian, hendaknya kita ketika luput dari kebaikan kita bersedih dan berusaha ke depannya agar tidak lagi kehilangan keutamaan atau kebaikan-kebaikan yang ada peluangnya di depan kita. Misal diumumkan, kemarin ada penggalangan donasi. Kamu tahu atau tidak? Tidak. Alhamdulillah, berarti uang saya tidak terpotong lagi ya. Kalau begitu jemaah sekalian, ini jauh sekali dari hal yang dialami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka tafidu minad dam'i, menangis ketika mereka tidak mendapatkan tunggangan ke medan jihad. Padahal jemaah sekalian, risiko ke medan jihad itu apa risikonya jemaah sekalian? Bisa saja terbunuh. Tetapi mereka tidak, mereka bersedih ketika tidak sempat atau ada uzur tidak datang ke medan jihad. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melaporkan, "Ya Rasulullah, saya tidak punya tunggangan." Ini juga dia tidak putus asa. Ya, dia tidak langsung putus asa. Saya tidak punya tunggangan, ya sudahlah, saya balik saja. Ya, tidak usah saya ikut ke medan jihad. Tetapi dia mencari solusi, dan demikianlah seharusnya karakter seorang laki-laki. Dapat masalah, maka yang paling pertama di pikirannya adalah bagaimana solusinya. Sahabat ini tidak punya tunggangan, dia langsung datang melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan untuk mengeluh supaya kamu tidak usah ikut jihad, bukan. Tetapi ingin agar dibawa ke medan jihad. Makanya beliau mengatakan, fahmilni, wahai utusan Allah, bonceng saya. Akan tetapi jemaah sekalian, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma indi, saya sudah tidak bisa lagi membonceng engkau." Artinya boncengannya Nabi pun sudah ada, ya sudah ada yang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sudah tidak punya kendaraan yang kosong atau tumpangan yang kosong. Maka jemaah sekalian, faqala rajulun, mendengarkan kejadian ini, ternyata ada sahabat yang lainnya lagi
yang mendengarkan kejadian ini. Ada orang yang datang melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak punya lagi tumpangan untuk membawa orang tersebut. Maka ada orang yang mendengarkan hal tersebut. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, ya ini kalau kita supaya bisa kita pahami ya, si A datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta tumpangan, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak punya lagi tumpangan. Maka si B mendengarkan kejadian tersebut, si B mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ana adulluhu ala man yahmiluhu. Wahai utusan Allah, apakah boleh saya menunjukkan kepada si A, ya ini si B yang berkata ya, apakah saya boleh menunjukkan kepada si A, kepada orang yang bisa memboncengnya ke medan jihad? Maka Nabi SAW mengatakan, man dalla ala khairin, siapa yang menunjukkan kebaikan, kana lahu falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka baginya pahala kebaikan seperti orang yang mengerjakannya. Jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya si B ini mendapatkan dua pahala atau pahala dua kali lipat. Pertama, dia sendiri ikut berjihad, dapat satu pahala. Kemudian dia menunjukkan kepada si A, orang yang bisa memboncengnya ke medan jihad, dia juga dapat pahala di situ, sehingga dia dapat pahalanya double. Padahal jamaah sekalian, si B tidak butuh modal. Dia hanya cuma menunjukkan kepada fulan yang bisa mengantar ke medan jihad. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama tafsir menafsirkan hadis ini, ketika sahabat ini mengatakan inni ubni abi, sesungguhnya aku tidak punya tunggangan, ditafsirkan oleh para ulama bahwasanya tunggangan sahabat tersebut sakit atau hilang atau sudah meninggal, ya meninggal tunggangannya. Atau kalau mungkin kita misalnya orang mau pergi ke majelis ilmu, mau pergi ta'lim misalnya, motornya ternyata hilang. Iya. Dia bersedih, ya sahabat ini bersedih, tetapi sedihnya bukan karena kendaraannya hilang, tetapi sedihnya karena tidak bisa ke medan jihad. Ya kalau ada di antara kita hilang motornya, dia sedihnya bukan karena motornya yang hilang, tetapi sedih, oh saya tidak bisa lagi naik motor ke masjid, ya itu wajar-wajar saja ya. Tetapi kalau ternyata lebih dominan sedihnya karena kehilangan motor dibandingkan sedih karena tidak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah, maka perlu dipertanyakan, ya perlu untuk dipertanyakan. Tapi jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun sababul wurudnya hadis ini berbicara tentang jihad, secara khusus berbicara tentang jihad, tetapi kandungan dari hadis ini mencangkup hal yang umum. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan man dalla ala khairin, siapa saja yang menunjukkan kebaikan. Kebaikan di sini disebutkan dalam bentuk nakirah, bentuk yang umum. Meskipun tadi sababul wurudnya bercerita tentang jihad, tetapi bukan hanya jihad yang dimaksudkan kebaikan di dalamnya. Ya karena kalau cuma jihad jemaah sekalian, maka tidak semua kita bisa berjihad. Ya makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam keadaan bentuk nakirah yang menunjukkan keumuman dari kebaikan. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kandungan dalam hadis ini, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Ini jemaah sekalian kandungannya sangatlah luas, ya meskipun lafaznya kelihatan sangat pendek, dan ini juga diantara bentuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni utitu jawami al-kalim, sesungguhnya aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya jawamiul kalim. Apa itu jawamiul kalim? Kata-kata yang ringkas namun luas maknanya. Ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya pahala kebaikan
seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Di hadis yang lain disebutkan bahasanya min ghairi ayyangkus, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya sedikit pun. Baik, jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga keumuman atau ada 3 poin keumuman yang perlu kita bahas dalam kandungan hadis ini. Yang pertama, bagaimana. Kemudian yang kedua, siapa. Dan yang ketiga, apa. Yang pertama tadi apa? Bagaimana. Maksudnya bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Karena kan tadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan barang siapa yang menunjukkan kebaikan dengan cara berceramah misalnya, atau barang siapa yang menunjukkan kebaikan dengan cara berkhutbah di atas mimbar. Tidak disebutkan seperti itu. Bagaimana yang menunjukkan barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan cara menulis buku misalnya. Tidak disebutkan secara rinci, tetapi disebutkan secara umum, menunjukkan keumuman hal tersebut. Baik, yang pertama tadi bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Kemudian yang kedua, siapa yang ditunjuki kebaikan. Apakah ini berlaku hanya untuk kepada muslim atau juga berlaku kepada non muslim atau yang lainnya? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, apa kebaikan yang ditunjukkan? Itu juga nanti kita akan bahas. Kita mulai jemaah sekalian dari poin yang pertama. Apa tadi poin yang pertama? Bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Jemaah sekalian, yang namanya kebaikan jika ingin ditunjukkan, tentu butuh yang namanya cara. Dan cara menunjukkan kebaikan jemaah sekalian banyak sekali. Contoh misalnya, yang pertama bisa dengan 3 cara ya. Yang pertama bisa dengan lisan. Kemudian yang kedua bisa dengan perbuatan. Kemudian yang ketiga bisa dengan tulisan. Ya, kita bahas satu-satu lagi. Mulai dari lisan, menunjukkan kebaikan dengan lisan. Jemaah sekalian, contoh menunjukkan kebaikan menggunakan lisan sangatlah banyak. Kita angkat contoh misalnya mengajarkan orang lain mengaji. Mengajarkan orang lain mengaji, itu kan menggunakan lisan. Misal ada orang yang kita dengar belepotan bacaannya, lalu kemudian kebetulan kita dekat dengannya. Akhirnya kita datang, wahai fulan, bisa kita duduk? Bisa. Akhirnya kita ajari misalnya. Atau taruhlah orang yang sama sekali belum bisa misalnya kenal dengan huruf hijaiyah. Kita ajarkan. Alif yang berdiri kalau bergaris atas namanya fathah, dibaca A. Alif yang berdiri garis di bawah namanya kasroh, dibaca I. Alif yang berdiri kemudian harokatnya dhamma dibaca U, berarti A, I, U. Akhirnya kita ajarkan misalnya kepada mereka atau kepada orang ini baca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka jemaah sekalian, setiap kali orang ini mengaji, kita dapat pahala yang semisal dengannya tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Bayangkan jemaah sekalian, kalau satu orang yang kita ajarkan huruf hijaiyah, ya makanya jemaah sekalian, guru mengaji di TPA itu adalah orang yang mempersiapkan tabungan akhirat untuk dirinya. Jemaah sekalian, kalau misalnya kita mengajari orang lain ya dengan bacaan yang benar misalnya, maka setiap orang ini membaca bacaan Al-Quran dengan benar, kita akan ikut memanen pahala. Bayangkan kalau satu orang itu membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf itu Bismillahirrahmanirrahim? Banyak huruf. Coba kita dengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a harfun min kitabillah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahul hasanah, untuknya satu kebaikan. Wa asyra bi amsalihah, dan satu kebaikan itu diganjar dengan 10 pahala. Orang yang tadi kita ajarkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, tok saja, baru itu Bismillahirrahmanirrahim. Berapa pahala di situ?
Jamaah sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Baik, Masya Allah. 19 huruf di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kalau 19 dikali 10 pahala, berapa pahalanya? 190 baru di lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Belum Al-Fatihah. Berapa kali dia membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam kesehariannya? Banyak kali ya, banyak sekali ya. Baik, anggaplah dia hanya membaca di setiap rakaatnya. Ya, berapa kali kita diwajibkan sholat atau berapa rakaat kita diwajibkan sholat di dalam sehari semalam? 17 rakaat. Di lafaz Bismillahirrahmanirrahim ketika di awal surah Al-Fatihah, itu jamaah sekalian, saat tadi 190 pahala dikalikan lagi dengan 17 kali. Itu baru di lafaz basmalahnya, belum lagi Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin sampai seterusnya. Tidak cukup hanya di Al-Fatihah, dia juga membaca surah yang lain. Berapa banyak pahala yang bisa kita panen hanya dengan cara mengajari orang membaca Al-Qur'an. Maka jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang punya anak, jangan biarkan pahala mengajinya anak kita semuanya diambil oleh guru TK TPA mereka. Paling tidak kita ajarilah alhamdulillah atau Al-Fatihah saja. Kalau memang ustaz saya belum bisa yang lainnya, paling tidak huruf hijaiyahnya anak kita jangan kita kemudian berikan juga pahalanya kepada orang lain ya. Bukan berarti kami mengajarkan, oh berarti ustaz ini melarang kami untuk melarang kami untuk berbagi pahala, bukan. Tetapi jemaah sekalian, di depan kita ada peluang untuk mendapatkan amalan jariah yang sangat besar dari anak-anak kita. Ajari mereka surah Al-Fatihah, maka kita akan memanen pahala dari anak-anak kita. Tapi jemaah sekalian, ini contoh dari penggunaan menunjukkan kebaikan dengan lisan, ya, mengajari, mengaji atau membaca Al-Quran. Kemudian yang lainnya lagi, contoh yang lainnya dengan lisan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, ini dua pasangan yang atau satu pasang yang tidak bisa dipisahkan. Amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan dan nahi mungkar mencegah dari perbuatan mungkar. Ini bisa dengan lisan, ya, bisa dengan lisan. Dan jemaah sekalian, di antara ciri khas seorang muslim itu gemar untuk beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Ini ciri khas seorang muslim. Bahkan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sebab umat Islam menjadi umat yang terbaik karena amar ma'ruf dan nahi mungkarnya. Apa dalilnya? Di dalam surah Al-Imran, surah urutan ketiga, ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummah." Kalian umat Islam adalah umat yang terbaik. Jadi umat Islam adalah umat yang terbaik yang ada di dunia ini. Alhamdulillah kita termasuk umat Islam. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya jemaah sekalian? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kalau kalian memerintahkan dalam kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, tapi tidak cukup hanya memerintahkan kebaikan, juga mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kalau kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, kita contohkan misalnya menunjukkan kebaikan. Misal antum di kantor, antum tahu ada bawahan antum muslim. Begitu masuk azan waktu sholat, ternyata dia biasa-biasa saja, tidak melangkahkan kakinya untuk menuju sholat. Kebetulan antum atasan, antum bisa gunakan di sini. Ayo mari kita sholat. Ya, mari kita sholat. Biasanya kalau atasan yang memerintahkan seperti itu kepada bawahannya, ya bawahannya cepat bergerak. Baik, jemaah sekalian semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini amar ma'ruf. Tentu dengan cara yang lembut, ya, tidak dengan
semua maunya. Ustaz, kita diperintahkan amar ma'ruf, benar. Kalau begitu saya akan amar ma'ruf. Bagaimana itu? Kalau ada orang tidak sholat, Ustaz, saya langsung akan katakan, hei sholat, kalau tidak masuk neraka. Ya tidak seperti itu ya, tetapi dengan lembut. Cuma mungkin diajak 1 kali, 2 kali, mungkin dia masih belum bergerak hatinya. Tetapi kalau sering diajak, akhirnya wah tidak enak juga saya diajak terus. Akhirnya kemudian dia melaksanakan sholat dan kita akan memanen pahala orang tersebut. Ini amar ma'ruf. Kalau nahi mungkar, di teman-teman kita mungkin di kantor misalnya, kita temukan ada di antara mereka yang memalsukan data misalnya. Ini kan perbuatan mungkar. Kalau kita atasan, ya bisa kita mencegah dengan langsung mencegahnya. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital munkar", apabila kalian melihat satu kemungkaran, ada teman kita yang mau memalsukan data, atau ada teman kita yang mau titip absen dan lain sebagainya. Kalau kita atasan, maka kita bisa mencegahnya langsung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aital munkar", apabila kalian melihat kemungkaran, falyughayyir biyadihi, maka hendaklah dia menghentikan kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ya, mungkin kita ambil ini salah. Ya ini salah. Ini kalau kita punya power, mungkin kita atasan misalnya. Kalau bawahan yang melanggar, ini salah. Itu mengubah dengan tangan. Taib. Fa in lam tastati, kalau ternyata dia tidak mampu untuk menghentikan dengan tangannya, fa bi lisanihi, hendaknya menghentikan dengan lisannya. Mungkin dia mengatakan, "Akhi, saudaraku, wahai fulan, tadi saya melihat engkau melakukan ini, kayaknya ini tidak benar atau tidak dibenarkan." Apalagi kita sama-sama muslim. Ini dengan lisan. Fa in lam tastati, kalau ternyata juga tidak mampu menasihati, "Ustaz, saya tidak enak sama orang ini, Ustaz. Dia kalau disampaikan sesuatu, biasa dia marah-marah, nanti mudorotnya lebih besar." Falyughayyir biqalbihi, maka hendaklah dia mengubah dengan hatinya atau mengingkari dengan hatinya. Kita melihat kemungkaran yang tidak bisa kita ubah dengan tangan kita, tidak bisa kita ubah dengan lisan kita, maka dalam hati kita mengatakan, oh perbuatan dikerjakan oleh teman saya ini adalah perbuatan yang salah. Itu kita ingkari dengan hati. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa dzalika ad'aful iman", dan mengingkari dengan hati itu adalah bukti selemah-lemahnya iman kita. Dan kalau kita tidak bisa mengubah dengan menghentikan kemungkaran dengan tangan, tidak bisa juga menghentikan dengan lisan, kita menghentikan dengan hati atau mengingkari dengan hati, dan itu adalah bentuk selemah-lemahnya iman kita. Baik jemaah sekalian, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh menunjukkan kebaikan menggunakan lisan. Kemudian yang kedua yang kedua perbuatan. Kalau menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatan, contohnya sangat banyak. Misal kita di rumah senantiasa minum menggunakan tangan kanan misalnya, karena ada anak-anak kita yang melihat dan sekaligus untuk mencontohkan kepada mereka. Nanti kalau anak-anak kita kemudian mengikuti cara kita minum, oh ayah saya minumnya dengan cara tangan kanan misalnya, atau minum dalam keadaan duduk. Ini kan semuanya adalah kebaikan-kebaikan yang hendaknya kita tunjukkan dengan perbuatan kita. Ketika kita keluar dari rumah misalnya bersama dengan anak kita, kita membaca doa dengan mungkin mengeraskan supaya anak kita dengar. Dan itu jemaah sekalian, para anak kita di rumah itu adalah pengkopi yang ulung. Mereka sangat pandai mengkopi paste apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Ya. Dan banyak hal yang kemudian bisa kita ajarkan melalui perbuatan kita. Ya, kita misalnya datang ke masjid untuk teman-teman kita di kantor misalnya, kita datang ke masjid, itu dilihat langsung oleh teman-teman kita, itu termasuk sebagai menunjukkan kebaikan dengan perbuatan kita langsung. Ya, kita jujur dalam pekerjaan kita di kantor, tidak memalsukan data, dilihat oleh teman kita, itu menunjukkan kebaikan dengan perbuatan kita. Baik, ini yang kedua, menunjukkan kebaikan dengan perbuatan. Ya, kita misalnya juga ketemu dengan saudara kita, senyum, sapa, salam dan lain sebagainya, assalamualaikum, atau kemudian menanyakan kabar, bagaimana kabarnya. Itu juga bagian dari menunjukkan kebaikan kepada orang lain dengan perbuatan. Baik, yang ketiga dengan tulisan. Ya, yang ketiga dengan tulisan, menunjukkan kebaikan dengan tulisan. Ya, bisa kita mungkin misalnya
Banyak sebenarnya, apalagi kita sekarang sudah berada di zaman yang canggih. Coba antum ambil misalnya hadis comot dari internet mungkin, baru antum tempelkan ke status antum. Dilihat oleh orang yang banyak. Bukan untuk dikatakan, oh orang ini alim, bukan. Tetapi untuk menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Betapa banyak orang yang kemudian hatinya menjadi lapang, dadanya menjadi lapang ketika setelah melihat mungkin bacaan atau bacaan yang kita tulis di status-status kita. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang kemudian hilang misalnya, hatinya menjadi lapang setelah membaca mungkin status-status yang baik yang kita buat, maka kita akan memanen pahala dari mereka. Atau mungkin misalnya kalau bisa menulis buku, tulis buku-buku yang kemudian bermanfaat, bukan justru misalnya buku-buku yang ditulis buku yang tidak bermanfaat, tetapi buku yang bermanfaat. Baik jemaah sekalian, ini poin yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Bisa ditunjukkan dengan 3. Yang pertama tadi apa? Lisan. Kemudian yang kedua perbuatan. Kemudian yang ketiga tulisan. Baik, ini poin yang pertama, bagaimana cara menunjukkan kebaikan. Apa tadi poin yang keduanya? Siapa? Kepada siapa kebaikan itu ditunjukkan. Baik jemaah sekalian, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan barang siapa yang menunjukkan kebaikan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, kepada orang terdekatnya, tidak. Tetapi disebutkan dalam bentuk yang umum, menunjukkan bahwasanya kebaikan itu berlaku ditujukan kepada siapa saja, bahkan manusia yang paling jahat sekalipun di dunia. Kira-kira jemaah sekalian, siapa manusia yang paling jahat di dunia? Fir'aun. Fir'aun jemaah sekalian, dia tidak hanya tidak menyembah Allah, tidak hanya tidak menyembah Allah, tetapi bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Lalu di istananya dibangun di atas, atau dipan-dipan istananya dibangun di atas sungai Nil. Lalu kemudian dia mengatakan, wa hadhil anhar tajri min tahti, dan ini sungai Nil mengalir di bawahku, menunjukkan kesombongan atas dirinya dan mengaku sebagai Tuhan. Dan nanti dihinakan oleh Allah dengan cara ditenggelamkan di laut yang sering dia hina, dengan mengatakan, oh ini adalah laut yang mengalir di bawah kakiku. Ternyata dia ditenggelamkan di air. Jemaah sekalian, Raja Fir'aun, manusia yang sepanjang sejarah kayaknya beliau manusia yang terburuk yang pernah ada di dunia ini. Jemaah sekalian, Fir'aun pun Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi kepadanya untuk mendakwainya, untuk menunjukkan kebaikan kepadanya, dan tidak tanggung-tanggung. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengutus 2 nabi sekaligus kepada Raja Fir'aun. Siapa 2 nabi yang diutus? Nabi Musa dengan Harun, saudaranya Harun. Tapi jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kira-kira Allah tahu tidak bahwasanya Fir'aun tidak akan beriman? Tahu atau tidak? Tahu. Allah tahu tidak kalau Fir'aun akan mati dalam keburukannya tersebut? Tentu tahu. Tetapi Allah tetap mengutus nabi kepadanya. Padahal dia manusia yang paling buruk lah sepanjang sejarah. Bahkan jemaah sekalian, bukan hanya diutus dengan begitu saja, oh kamu perangi Fir'aun, wahai Musa perangi Fir'aun. Tidak. Tetapi coba perhatikan jemaah sekalian, di surah Toha, surah urutan keberapa surah Toha? Setelah surah Maryam. Maryam kan 19, Al-Kahfi 18, Maryam 19, kemudian Toha 20 ya. Surah Toha 20, surah urutan ke-20, di ayat 43 dan 44-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, "Idhaba ila Fir'aun." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Berangkatlah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
Iya, Fir'aun telah melampaui batas. Ini di ayat 43-nya. Di ayat 44-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan faqula lahu qaulan layyina. Coba jemaah sekalian, betapa indahnya kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqula lahu qaulan layyina. Ya wahai Musa dan Harun, datanglah kepada Fir'aun dan dakwai dia, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qaulan layyina, dan ucapkan kalimat yang lembut kepada Fir'aun. Kalimat yang lembut. Jemaah sekalian, orang yang kita ingin dakwai mungkin keluarga kita, istri kita mungkin, ya Ustaz, istri saya suka marah-marah. Iya, suka marah-marah, tapi tidak seburuk Fir'aun. Ya masa sama istri kita mau berkata kasar, sementara kepada Fir'aun saja Allah memerintahkan Musa alaihissalam dengan Harun berkata lembut. Faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga dengan ucapan lembut itu wahai Musa dan Harun, dia bisa kembali sadar. Ya, dia bisa kembali sadar. Akan tetapi jemaah sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun tetap tidak beriman dengan apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam, dan itu sebagai pelajaran buat kita. Kemudian juga jemaah sekalian, dalam hal ini ada kisah juga, di antaranya seperti misalnya kisahnya seorang raja yang bernama Harun ar-Rasyid, ya seorang pemimpin Harun ar-Rasyid. Namanya pemimpin tidak selamanya benar, ya tidak selamanya benar, dan ada saja sesuatu yang tidak disukai oleh rakyatnya. Maka datang salah satu rakyatnya ingin menasihati kepada Harun ar-Rasyid. Tetapi di awal-awal sebelum menasihati, rakyatnya ini sudah mengatakan, wahai Harun ar-Rasyid, saya akan mengatakan perkataan yang mungkin ini adalah perkataan yang tidak bagus terhadap engkau. Kata Harun ar-Rasyid, saya tidak mau mendengarnya. Kenapa dia tidak mau mendengarnya? Kata Harun ar-Rasyid, ketahuilah bahwasanya Allah telah mengutus Musa alaihissalam kepada Fir'aun, orang yang paling buruk, dan saya tidak lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Ya, saya tidak lebih buruk dibandingkan dengan Fir'aun. Fir'aun saja yang sangat buruk, itu Nabi Musa berkata dengan perkataan yang lembut. Masa engkau mau mengatakan dengan kata-kata yang keras dan lain sebagainya? Ya, maka saya tidak akan mendengarnya, dan engkau juga tidak lebih baik daripada Nabi Musa alaihissalam. Ya, artinya jemaah sekalian, bukan menolak nasihat, tetapi Harun ar-Rasyid ingin mengajarkan kepada rakyatnya bahwasanya hendaknya kita kalau ingin menyampaikan sesuatu disampaikan dengan bil hikmah, karena dakwah ataupun kebaikan itu bisa diterima atau lebih besar peluangnya diterima kalau kita sampaikan dengan lemah lembut. Lalu mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kalau begitu kita tidak boleh keras. Bukan berarti tidak boleh keras. Boleh, tetapi porsinya sesuai dan tidak keluar dari ajaran syariat kita. Ya, tidak keluar dari syariat kita. Misalnya kita mengatakan misalnya, ya, kalau misalnya ada anak kita yang melanggar, ya boleh kita kemudian tegur dia dengan mungkin keras, tetapi jangan sampai kemudian berlebihan. Ya, jangan sampai berlebihan. Bahkan dalam syariat agama kita dibolehkan memukul anak kita. Ya, dibolehkan memukul anak kita kalau tidak mau sholat. Tetapi disebutkan cara memukulnya adalah dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya, demikian juga dengan istri kita, misalnya kalau ada yang membangkang boleh dipukul, tapi bukan dengan pukulan hantaman seperti ditinju dan lain sebagainya, bukan, tetapi pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kalau begitu apa faedahnya kita memukul? Faedahnya jemaah sekalian, itu pukulan untuk didikan. Yang disebutkan dalam beberapa asar, istri dipukul itu dengan seperti kayu siwak. Ya. Kayu siwak dipukul, mungkin jari-jari kita dipukul. Oh, ini salah. Ya, itu seperti pukulan. Ya, bukan sampai memar-memar dan lain sebagainya. Itu KDRT ya. Dipukul dengan pukulan yang pendidikan. Ada juga kisah yang menarik di sini jemaah sekalian. Ketika mendengarkan
muhadharah tentang ada seorang suami yang memukul istrinya, disebutkan seperti kayu siwak. Ternyata istrinya melapor sampai ke pengadilan karena suaminya memukulnya dengan siwak. Maka hakim mengatakan, mana kayu siwak yang dia gunakan untuk memukul? Ternyata dibawakan kayu siwak yang panjangnya 1 meter. Pantas dia melapor ke hakim. Ya, kayu siwak seperti jari dipukul, ini salah, ya selesai. Bukan yang kemudian sampai mengKDRT istri atau anak ya. Jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh pakai kekerasan tetapi pada tempatnya dan sesuai dengan porsinya. Kemudian jemaah sekalian, ini berbicara tentang kepada siapa kita tunjukkan kebaikan. Ya, secara umum semua orang bisa kita tunjukkan kebaikan. Tapi dalam syariat agama kita ada yang namanya skala prioritas. Ya, skala prioritas. Yang kita harus prioritaskan adalah kepada keluarga kita terlebih dahulu. Kepada keluarga kita terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin," dan berilah peringatan wahai Muhammad kepada keluarga terdekatmu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima ayat ini, dan wahai Muhammad berilah peringatan terhadap keluarga terdekatmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy kebanyakan keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'asyarul Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian. La agni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian kalau kalian tidak beriman." Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada orang-orang Quraisy. Tidak cukup sampai di situ jamaah sekalian. Setelah memanggil orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian mengatakan, "Wa ya bani Abdi Manaf." Ya, "Wa ya bani Abdi Manaf," dan wahai keturunan Abdi Manaf. Ini keturunannya, kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih dikerucutkan lagi. Tadi lebih umum kepada orang-orang Quraisy, sekarang dipersempit kepada keturunannya Abdi Manaf. Abdi Manaf ini keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, "Ishtaru anfusakum," selamatkan diri-diri kalian. La agni ankum minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak beriman. Tidak cukup sampai di situ jemaah sekalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mengerucutkan lagi, menyempitkan lagi kepada keluarganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ya Abbas bin Abdul Muttalib." Siapa itu Abbas? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi dari keturunan kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kepada pamannya. Wa ya Abbas bin Abdul Muttalib. Wahai Abbas bin Abdul Muttalib, la agni anka minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kamu di hari kiamat kelak di hadapan Allah kalau kalian tidak beriman. Ishtaru anfusakum, selamatkan diri-diri kalian dari api neraka. Lalu dikerucutkan lagi, wa ya Sofia ammata Rasulillah, dan wahai Sofia, tantenya Rasulullah atau bibinya Rasulullah, la agni anki minallahi syai'a, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepada kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak beriman. Lalu kemudian jemaah sekalian lebih mengerucut lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ya Fatimah. Siapa ini? Anaknya sendiri. Wa ya Fatimata binta Muhammadin, wahai Fatimah anaknya Muhammad, artinya anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salimni ma syi'ti minal mal, silahkan engkau minta kepadaku di dunia harta apapun, maka saya akan berikan kepadamu. Akan tetapi la agni anka minallahi syai'a, di akhirat saya tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu di hadapan Allah kalau engkau tidak beriman.
menunjukkan jemaah sekalian bahwasanya ada skala prioritas yang kita tunjukkan kebaikan, yaitu kepada keluarga kita yang terdekat terlebih dahulu. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya yang namanya keturunan Nabi, kalau dia tidak beriman, maka dia juga tidak akan selamat. Kalau seandainya ada keturunan Nabi yang tidak beriman, maka dia juga tidak akan selamat. Maka tidak benar hari ini mengaku, oh saya kan keturunan Nabi, saya orang yang mulia dan lain sebagainya. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa Fatimah? Fatimah keturunannya Nabi yang keberapa? Anaknya langsung saja disampaikan, saya tidak bisa memberikan apa-apa kepadamu di hari kiamat di hadapan Allah kalau engkau tidak beriman. Lalu siapa hari ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi dan mengatakan, oh saya kan orang yang mulia, lalu kemudian diagung-agungkan dan seterusnya, padahal kemudian mungkin kesehariannya, ya tentu jamaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau merasa sebagai keturunan Nabi, maka coba perlihatkan akhlak-akhlak Nabi di keseharian kita. Kita juga umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita menciplak, mengcopy paste apa yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian, ini adalah skala prioritas. Dan juga jamaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dari api, jaga diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan bahasanya kebaikan itu hendaknya ditujukan terlebih dahulu kepada keluarga kita, baru kepada yang lainnya. Tetapi bisa juga kemudian ini semuanya berlaku secara umum, tetapi ada yang namanya skala prioritas. Baik jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ku anfusakum wa ahlikum naro," jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya menjaga diri dan juga menjaga keluarga artinya kita menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah dan memerintahkan kepada keluarga untuk melaksanakan solat, melaksanakan solat, zikir, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan kita dari api neraka. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaknya memerintahkan kepada keluarga kita untuk melaksanakan solat, dan banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengingatkan, ketika kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan solat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkan kepada keluarga kalian untuk mengerjakan solat. La nas'aluka rizqa, dan kami tidak meminta rizki kepada kalian. Asalkan kalian menjaga solat, kemudian memerintahkan kepada keluarga kalian untuk solat. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rizki kepada kalian. Nahnu narzukuk, justru kamilah, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan memberikan rizki kepada kalian. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, idza aqamtas shalah, apabila kalian mendirikan solat, tentu dengan memperhatikan rukun dan syaratnya, maka atakar rizki akan mendatangi kalian min haitsu la tahtasib, dari arah yang tidak kalian sangka-sangka. Baik jemaah sekalian, maka hendaknya kita menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka, yang menunjukkan bahwasanya kita punya yang namanya skala prioritas. Baik, ini poin yang kedua. Kepada siapa ditunjukkan kebaikan? Apa tadi yang terakhir? Apa? Ya, ini yang akan kita jadikan sebagai penutup. Apa kebaikan yang perlu kita tunjukkan?
Maka jawabannya jemaah sekalian, yang singkat saja, jawabannya adalah kebaikan yang sifatnya duniawi maupun kebaikan yang sifatnya agama. Itu semuanya berlaku dalam hadis ini. Kalau ada orang yang kita ajarkan misalnya ilmu kimia, lalu dia gunakan ilmu kimianya itu untuk mencari nafkah, maka dia diganjar pahala oleh Allah. Kita juga yang mengajarkan tentang ilmu kimia ini juga akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan orang yang mengerjakannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Jadi berlaku dalam ilmu agama maupun ilmu dunia. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang benar, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada yang salah, semua tidak terlepas dari kesalahan dan kekeliruan kami dalam menukil. Allah dan Rasulnya berlepas dari kesalahan tersebut. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan atau sisa satu hadis ya sebelum menyelesaikan bab yang kedua. Yang Masya Allah ya, kita sudah banyak mengkaji hadis di tempat ini. Tapi ala kulli hal, seperti biasa kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Kayaknya jelas ya. Tapi ada? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfun min kitabillah." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahul hasanah, untuknya kebaikan, wa asyra bi amsalihha, dan diganjar satu kebaikan itu dengan 10 pahala. Lanjutan hadisnya, wa man qara'a bi ta au kama qala Rasul, dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an masih dalam keadaan terbata-bata, tapi dia tetap berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk tetap membacanya, falahu ajron, maka untuknya 2 pahala. Maka tadi kalau pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengajarkan kepada anak kita, ternyata kita juga masih terbata-bata, maka kita ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Maka semoga dengannya itu kita sudah masuk di dalamnya. Atau misalnya bisa kita datangkan misalnya guru mengaji yang kita tahu, oh saya akan usahakan guru mengaji untuk anak saya ini, maka itu tidak masalah. Baik, wallahu taala alam. Sudah ada ya. Dan jemaah sekalian semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana ingin mendapatkan pahala jariah dari antum di depan kita ya. Ini kita langsung praktekkan ya. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala semisal orang yang mengerjakannya. Di depan kita ada peluang untuk mendapatkan pahala haji dan umrah dengan cara melaksanakan solat syuruk 2 rakaat. Ya, maka sangat sayang kalau kita luput darinya. Baik, ini kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.